recordingnya nanti bisa ditonton di YouTube, nanti linknya saya taruh di Elsa, siapa tahu teman-teman ataupun ada yang berhalangan hadir di pertemuan kali ini, jadi ini bisa bantu juga untuk kalian dapetin informasi dari pertemuan kali ini. Oke, sebelum itu saya akan share screen. Kita akan mulai dari pertemuan ini dengan pertemuan kuantitatif. Kita ada set materi mengenai pertemuan materi ini, yaitu ada penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, yaitu adalah sebuah teknik penelitian yang dibedakan berdasarkan jenis data. Jadi gampangnya kayak gitu. Ketika kalian ngomongin teknik informatika, sebenarnya penelitian ini bukan jadi penelitian yang utama sebenarnya. Jadi bisa nggak TI ngambil ini? Bisa, tapi kayaknya lebih jarang. Jadi kalau kita di TI, kemudian kita di STIKI, kemungkinan besar penelitian kita ke arah research and development. Misalkan kayak software engineering, ataupun juga dengan kondisi data science itu misalkan, atau bikin-bikin karya produk yang lain, kayaknya penelitian kuantitatif ataupun kualitatif itu kurang bisa diterima sampai dari awal sampai ujung. Tapi beberapa teknik dalam penelitian kuantitatif ini bisa diadaptasikan di penelitian itu. Jadi ini cukup relevan juga untuk apa yang akan kalian lakukan. Oke, kita akan mulai pada analisis data dulu. Kita memiliki kondisi menganalisis data. Misalkan kalian tuh nanti akan bikin video, misalkan membuat video pembelajaran, kemudian video pembelajarannya bagus atau enggak, kalian pakai kuesioner ke siswa-siswa. Setelah ngumpul datanya, ini diapain sih? Nah, itulah fungsi analisis data. Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh dengan lengkap. Jadi udah lengkap ya datanya. Kemudian teknik analisis itu terbagi dalam dua bagian, kuali, kuanti. Kualitatif dan kuantitatif, karena deket banget obrolannya, jadi kualitatif dan kuantitatif. Jadi saya potong di tengah ya, kuanti, kuali, kuanti dan kuali. Nggak harusnya gitu ya, jadi tapi supaya gampang. Oke, yang membedakan antara kuali sama kuanti itu adalah jenis datanya saja. Jenis datanya saja. Jadi ketika data itu bersifat kuali, tidak dapat diangkakan, maka analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif. Ketika data dapat dikuanti, dapat dihitung, dapat dianalisis secara kuanti, bahkan dapat pula dianalisis secara kuali. Jadi dalam kondisi seperti ini, kondisi kuanti itu melebihi ranah dari kuali. Jadi kuantitatif itu lebih besar daripada kualitatif. Jadi apakah kualitatif bisa menganalisis kuanti? Tidak, tapi kuantitatif bisa menganalisis kualitatif. Kayak gitu. Oke. Jenis analisis kuantitatif, jenis analisis kuanti itu ada dua, statistik deskriptif dan statistik inferensial. Oke. Jadi saya tekankan sama teman-teman adik-adik kalian itu nanti kita akan lebih condong kita akan menggunakan statistik deskriptif ketika kita melakukan TA nanti, terutama di kita ya, yang saya rasa lebih sering kita gunakan. Sering ya, bukan berarti ini enggak nih dipakai, enggak. Itu lebih sering kita pakai analisis deskriptif dibandingkan dengan statistik diferensial. Oke. Kemudian kita masuk ke statistik deskriptif. Oke. Ini adalah statistik digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan sebagaimana tanpa ada yang bermaksud, tanpa ada maksud, ya, membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum secara generalisasi. Oke, tekanannya ada dua, yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menggeneralisasi, atau membuat kesimpulan, tidak membuat kesimpulan. Jadi kayak gitu. Oke. Jadi tujuan dari teknik ini adalah penelitian yang bersifat eksplorasi ya, gitu. Kalian akan kenal banget sama yang akan dilakukan ini. Oke. Yang pertama itu adalah penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi atau tabulasi silang atau cross-step. Apa yang dimaksud dengan tabel?
Tabel adalah data yang dibentuk dalam sebuah tabel gitu. Udah sering banget kalian akan lihat itu, ya. Apakah tabel ini selesai? Jadi mengambil kesimpulan dari suatu tabel bisa, tapi secara umum tabel itu hanya menggambarkan. Jadi ini adalah penyajian data. Jadi data disajikan atau data ditampilkan atau data digambarkan pada tabel 5.1 atau tabel 4.1 atau data ditampilkan pada grafik 5.1. Oke. Jadi penyajian data itu bisa disajikan dalam bentuk tabel. Oke. Saya ambil contoh misalkan tabel nilai mahasiswa ya. Jadi kalian punya nilai mahasiswa nih. Ya, jadi misalkan si A dapat 85, si B dapat 84, si C dapat 80, si C dapat 60, si D dapat 45, si E dapat 20 gitu misalnya kan. Nah, itu adalah bentuk tabel nilainya sekian gitu. Kemudian bisa juga tabulasi silang atau cross tab gitu misalkan diberikan kategori gitu, misalkan tinggi, rendah, sedang. Kalau misalkan nilai kalian bisa berikan kategori. Ini nilai A, ini nilai B, ini nilai C, ini nilai D, ini E, kayak gitu. Ya, jadi itu memberikan kategori itu bisa di situ. Jadi membentuk tabel. Oke. Penyajian data kedua itu adalah berbentuk visual seperti histogram, kemudian ada poligon, ogive, diagram batang. Sering banget kalian pakai diagram batang, dan kemudian ada diagram lingkaran, kemudian ada diagram pasar atau pie chart yang juga sering kalian gunakan, dan kemudian diagram lambang. Yang sering dari visualisasi data ini adalah di diagram batang dan diagram pie chart pastel gitu, diagram pie. Oke. Jadi contoh penggunaannya ya misalkan kalau kalian itu di kampus gitu misalnya. Dari sekian banyak mahasiswa punya nilai A, B, C, D gitu. Kok backlight ya? Bentar, backlight ya. Bisa matiin dulu. Nah, backlight. Oke, jadi sekian banyak data yang kalian gunakan itu nanti misalnya ada mahasiswa itu, ini dapat nilai A, ini dapat nilai B, ini dapat nilai C, ini dapat nilai A lagi, dapat nilai B, nilai C. Dalam tabel kalian itu bisa ngasih nilai itu juga di tabel. Itu misalkan ini A, B, C, kemudian di bawah ada jumlah yang mendapatkan nilai A sekian orang, jumlah mendapatkan nilai B sekian orang. Tapi ketika kalian bisa gunakan itu dalam sebuah grafik, gitu, misalkan, jadi nilainya dibagi nih, A sekian orang, B sekian orang, C sekian orang, D sekian orang, E sekian orang. Itu akan kelihatan bentuk grafik, jadi secara kasat mata, grafik itu bisa memberikan cerita yang jauh lebih baik daripada sebuah tabel, ya kan? Jadi misalkan ketika saya bilang, yang mana sih yang jumlah mahasiswa paling banyak dapat nilai, dan di kategori nilai apa sih? Gitu. Mungkin kalau saya baca, sekian, ada waktu ya antara saya membaca angka dan mengartikan sebuah konsep dalam otak itu biasanya ada waktu gitu, walaupun nggak lama-lama banget. Sekian, ternyata nilai B yang paling banyak didominasi sama setengah populasi 20 orang dari 40 gitu misalnya. Tapi begitu kalian disuguhi diagram batang gitu misalkan, jadi yang paling tinggi adalah diagram batang, ya udah itu yang paling tinggi, jadi paling banyak, baru kita lihat datanya mana gitu. Nggak kita lihat lagi A, B, C, D itu nggak akan ada dalam opsi kita untuk memilih, udah jelas-jelas pada diagram itu yang ditampilkan paling tinggi, jadi itu memudahkan. Itu juga misalkan kalau kalian punya diagram pie chart, itu adalah yang tersering kedua, jadi berapa persen mahasiswa Stiki ikut UKM sepak bola gitu, jadi sekian pun 30%, yang mengikuti UKM renang gitu 10% gitu misalkan. Jadi itu akan kelihatan pie chart. Saya punya studi kasus nih. Saya punya studi kasus di mana saya pernah ke suatu desa ya, agak terpencil memang di pinggiran kota saya gitu. Terus ada yang unik ketika saya lewat di depan suatu baliho, yang sering banget kalian akan lihat di baliho-baliho desa-desa tertentu, ada yang namanya pendapatan desa itu loh, penggunaan APBDes itu loh, penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah desa gitu, desa. Oke. Dia di situ menggunakan visualisasi data berupa berbagai macam angka, tabel, kemudian histogram, kemudian diagram batang, dan satu yang jadi perhatian adalah diagram pastel atau pie chart.
Ada satu pie chart yang benar-benar nyangkut di ingatan saya, di mana yang harusnya gini. Ini pie chart nih, ini pie chart. Kemudian kan ada garis tuh, misalkan ini berapa persen digunakan, ini berapa persen. Anggap kayak gini. Pie chart itu menceritakan tentang seberapa banyak desa itu memberikan pengeluaran terhadap pendampingan keluarga gitu misalkan. Misalkan dana digunakan untuk kegiatan pertanian 50%. Saya ingat banget angkanya. Kemudian apa namanya? Anggaran yang digunakan untuk kegiatan seni 30%, kegiatan digunakan untuk kegiatan pendidikan 20%, gitu misalnya ya. Anggap seperti itu. Angkanya adalah 30, 50, 30 dan 20. 5, 3, 2. Oke. Ketika saya berikan data sama kalian 50% dalam sebuah pie chart, itu artinya adalah sebuah pie, sebuah bulatan itu kalian bagi dua nih. Ya kan, ini 50, ini 50 gitu kan. Jadi logika kalian ketika kalian dapat pie chart itu 50 dan dibagi dua. Oke. Andai saja kalian diberikan data 30%, logikanya adalah ketika pie chart-nya dibagi 3 itu dapat satu bagian. Oke. Ketika bilang saya 20%, itu gampangnya ketika itu pie chart dibagi 5 itu dapatnya satu bagian. Oke. Bayang ya? Nah, justru yang terjadi pada baliho APBDes itu adalah ada pie chart angkanya 50, 30, 20%, tapi itu dibagi rata, dibagi 3, kayak lambang peace gitu loh ya. Bagi 3, polos bagi 3 gitu. Jadi ya mungkin ketika kita lihat datanya yang dalam bentuk angka gitu, oke, tapi begitu lihat grafik pie chart-nya justru menyesatkan. Jadi bingung ya, yang mana yang benar ya gitu. Jadi butuh pengetahuan lebih lah, jadi analisis lebih lah untuk ini yang mana yang benar ya, jadi kayak gitu kan. Jadi agak sulit juga ketika kita untuk mencapai pemahaman bahwa ini benar nggak sih, kayak gitu. Jadi benar-benar hati-hati banget ketika kita itu mengolah data itu dalam bentuk visual. Itu bisa sangat membantu atau justru bisa sangat menjerumuskan. Tapi biasanya kalau kita memiliki kemampuan analisa data, penggunaan statistik dengan baik, biasanya kita nggak sampai kayak gitu ya. Jadi kita punya kondisi untuk melihat diagram-diagramnya kayak gimana gitu. Jadi nanti diagram itulah yang akan membantu kalian untuk melihat data secara gampang. Kalau kalian misalkan dikasih diagram pie chart dibagi 2, oh ternyata setengah ataupun lebih mungkin memberikan kondisi seperti ini gitu, itu mudah banget di pemikiran kita untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Dikasih data, oh yang paling tinggi ini, yang paling rendah ini, itu gampang banget rasanya gitu, ya kan? Gitu. Setidaknya itu yang guna-guna itu kebermanfaatan dari sebuah penggunaan diagram, gitu. Bagus kan? Nah, kita akan paling sering banget ketika kita di TI, ketika kita di ranah kita itu menggunakan dua ini. Penyajian datanya tabel, distribusi gitu kan dan sebagainya, atau diagram, itu paling sering. Oke, kita lanjut ke yang jarang digunakan tapi masih bisa juga masuk, yaitu yang pertama adalah perhitungan ukuran tendensi sentral, min, median, modus. Kemudian ada perhitungan ukuran letak, kuartil, desil, persentil. Oke. Yang terakhir ada perhitungan ukuran penyebaran atau standar deviasi, variance, range deviasi kuartil, mean deviasi dan sebagainya. Jadi ini mulai benar-benar ke tahap analisis deskriptif yang tingkat lanjut lah gitu. Jadi pada penelitian itu menggunakan data yang benar-benar diolah. Kalau grafik itu kan paling cuma ditampilkan di Excel, di generate sebuah grafik. Jadi masih cukup sederhana. Tapi begitu kita sama kelasnya, Nana, aku tahu aja iya. Gimana? Wah, sekali sama dong, gara-gara jemput dengan tamu offline. Ya, saya mute dulu. Oke, jadi kalau ketika kita ngomongin ukuran tendensi sentral, ukuran letak, dan kemudian ukuran penyebaran, itu mulai kita menggunakan beberapa teknik-teknik analisa statistik ya. Jadi di situ agak mulai ada rumus dah gampangnya kayak gitu. Oke, kita pakai nggak? Mungkin ketika kalian beranjak di data science bisa, atau meranjak pada kondisi pengambilan kesimpulan atau pemberian data terhadap, misalkan kalian nyebar kuesioner, ini akan main sih gitu kan. Min, median, modus saya paling sering pakai min ya, dalam artian mungkin rata-rata secara sederhana gitu. Rata-rata
Oke, masih masuk ya gitu. Tapi ke belakang ini mulai agak ada perhitungan standar deviasi ya gitu. Oke. Kemudian kita akan beranjak pada statistik inferensial. Statistik inferensial adalah upaya penalikan kesimpulan. Kalau tadi kan memberikan data gitu. Kayak gampangnya statistik deskriptif muncul sebelum dan inferensial sesudahnya gitu. Jadi ini berbarengan ya. Jadi statistik inferensial adalah upaya penarikan kesimpulan ya berdasarkan analisis tadi, dan kemudian di sini juga bisa disebut dengan statistik induktif. Oke, selanjutnya statistik inferensial ada dua. Korelasional, komparasi. Korelasional dan komparasi. Korelasional itu analisis statistik yang berusaha mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Mencari hubungan atau mencari pengaruh. Jadi dia berteman tuh antara variabel-variabelnya. Jadi berteman dia. Jadi ada dua bagian dalam variabel, yaitu yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Jadi dependent variable ataupun dependent variable. Jadi kalau yang bebas itu ya tidak saling berpengaruh, mau ada atau enggak ya nggak apa-apa. Tapi variabel terikat itu adalah sesuatu yang hasilnya itu dipengaruhi oleh kondisi yang lainnya kayak gitu. Oke. Kita akan ngomongin sedikit tentang jenis data, yaitu data nominal adalah data kualitatif yang tidak memiliki jenjang. Oke. Misalnya jenis kelamin. Tidak bisa kita memberikan nilai terhadap ataupun pertama deh, kita tidak bisa melihat yang mana lebih tinggi antara jenis kelamin, misalkan pria ataupun wanita mana lebih tinggi gitu, nggak bisa. Kemudian asal daerah gitu, misalkan mana yang lebih tinggi antara Singaraja ataupun Gianyar, Klungkung, Bali, itu nggak bisa gitu. Kalau ketinggian daerah ya oke lah, bukan tingkatan, bukan itu maksudnya. Kemudian hobi gitu misalkan, hobi mana lebih tinggi antara orang hobi menggambar dan bernyanyi gitu, ya. Oh Pak, kayaknya lebih tinggi bernyanyi Pak, karena bisa dapat lebih uang, lebih gampang dapat uang daripada melukis gitu. Iya, lain lagi bahasannya kan. Jadi gaji dari hobi gitu misalnya itu beda lagi gitu. Tapi ketika kita hobi aja nih gitu, itu akan beda. Itu tidak ada tingkatan yang lebih tinggi, lebih rendah ataupun seperti apa. Kita nggak bisa bandingkan. Oke. Kemudian kita punya tipe data yang kedua yaitu data ordinal, yaitu data kualitatif yang memiliki jenjang, yaitu kita ada lebih tinggi, lebih rendahnya di sini. Tapi belum tentu itu berupa angka, ataupun walaupun berupa angka itu tidak bisa kita operasikan. Kayak anggap begini, tingkat pendidikan kita sepakat, ya semua orang sepakat bahwa SD lebih rendah daripada SMP, SMP lebih rendah daripada SMA, kuliah lebih tinggi daripada SMA, ya kan? Seperti itu, nggak ada jenjang-jenjang tertentu. Nah, tapi kita nggak bisa untuk mengkalkulasi itu. Mana lebih tinggi, berapa kali nilai, nggak bisa. Tapi kita sepakat ada jenjangnya, tapi kita tidak bisa memukul rata semua orang di dunia memiliki nilai yang sama. Oke. Misalkan SD itu dikasih nilai 1 lah gampang. Misalkan contohnya gitu. SD kita nilai 1, kemudian SMP kita nyari 2. Kita nilai 2. Tapi kita nggak bisa ekuivalensikan bahwa SD ditambah dengan SD sama dengan SMP. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nggak gitu logikanya ketika itu data ordinal. Oke. Itu juga dengan jabatan, pangkat, ranking kelas. Nah, ranking 1, ranking 2, ranking 3, itu angka ya. Itu angka, tapi ranking itu tidak bisa kalian tambah jumlahkan, kali bagi itu nggak bisa. Jadi anggapannya gini, ranking 1 ditambah ranking 1 nggak juga sama dengan ranking 2, walaupun itu angka. Ya, jadi itu adalah urutan, jadi memiliki jenjang. Oke. Sudah dapat, kemudian kita punya data yang ketiga, yaitu data interval, atau ini adalah berupa data kuanti, atau data berupa angka, yang dapat diangkakan dalam artian, ini bisa diberikan suatu operasi matematika. Oke, misalnya penghasilan. Saya bilang ada kondisi penghasilan orang tua itu misalkan. Ketika kita ngomongin penghasilan orang tua, nanti orang tua kita misalkan gaji ibu dan ayah itu normalnya, misalkan gaji ayah 2 juta, gaji ibu 1 juta. Jumlah penggaji orang tua adalah berapa? 3 juta. Dapatnya gimana? Penghasilan orang tua yang penghasilan ayah ditambah penghasilan ibu, beres. Gaji bapak 2 juta, gaji ibu 2 juta. Kemudian data penghasilan orang tua berapa? Rata-ratanya 1,5 juta. Kayak gitu. Dari gaji orang tua gitu punya anak 5 gitu, rata-rata penggunaan per kepala berapa? Jadi bagi 7 nah berapa lah tuh gitu kan anggapnya. Jadi kayak gitu. Tinggi badan, misalkan tinggi badan
Saya sekarang punya tinggi badan 165 cm. Saya akan melakukan pull up, saya akan olahraga, narik-narik badan saya berharap bisa setinggi 1-2 cm. Jadi ketika saya mendapatkan 1-2 cm itu, saya bisa lakukan perhitungan bahwa tinggi badan sekarang saya adalah 167 cm, berarti saya tambah tinggi 2 cm, bisa kayak gitu? Bisa. Tingkat kecerdasan, volume penjualan, dan sebagainya. Oke? Jadi kalian dapat ya fungsi-fungsi data, apa nih, jenis-jenis data ini yang nominal, ordinal, interval. Ya, itu bedanya. Terus ini adalah jenis data berdasarkan variabel independen dan variabel terikatnya. Jadi kalau nominal sama nominal, yang ini itu dipakai apa namanya, jenis analisis korelasionalnya adalah koefisien kontingensi gitu. Oke. Ordinal sama ordinal pakai Spearman dan sebagainya. Ini kayak gitu. Bisa dilihat selanjutnya pada slide ataupun materi. Kemudian selanjutnya kita bergerak pada analisis komparasi. Yang tadi kita punya korelasi itu berteman tuh, berbarengan tuh. Jadi sekarang kita punya analisis komparasi. Diberantemin nih, dihantemin nih gitu. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik itu di head to head kan. Jadi dilawankan. Kalau tadi kan disejalankan, dikorelatifkan. Sekarang itu di head to head. Jadi membandingkan kondisi dua buah kelompok atau lebih. Ya. Gitu menggunakan teknik analisis. Teknik analisis ini juga cukup banyak teknik analisisnya gitu. Tergantung pada skala data. Nah, ada skala data nih, dan banyak sedikitnya kelompok. Kalau korelasi ada berdasarkan variabelnya aja. Kalau ini adalah banyak kelompok juga selain skala data. Ini skala data ada 3, tambah lagi nih. Contohnya jadi kayak gini. Variabelnya itu ada nominal, ordinal, interval yang tadi. Tapi ketika dua kelompok, dia dan dia berupa independen, tidak ada saling berhubungan, ada caranya gitu. Kalau dia korelasi, dia ada hubungan. Ada caranya lagi. Kalau dia lebih dari 2 kelompok, ada lagi. Jadi lumayan banyak cara untuk memberikan analisis komparasi. Oke, kita bisa melihat analisis komparatif itu berdasarkan hipotesisnya ya. Jadi hipotesisnya seperti apa sih? Kita punya dugaan seperti apa sih terhadap sesuatu. Nah, misalkan kita ambil studi kasus pertama, perbedaan kualitas antara toko A dan toko B. Oke. Kita ambil toko A, kita lawankan dengan toko B, jeder. Ya udah gitu kita akan dapat, oh ternyata toko A lebih baik daripada toko B karena apa? Dia nata barangnya lebih rapi. Dia pelayanannya lebih ramah. Dia pegawainya pakai seragam. Nah, kayak gitu-gitu nanti. Tapi si B enggak, tapi si B enggak gitu. Jadi apa yang terjadi di toko A di toko B atau kelompok A atau kelompok B itu dihajar langsung bareng-bareng dan itu bisa dinilai. Yang pertama contohnya. Yang kedua, perbedaan minat mahasiswa terhadap profesi guru ditinjau dari status sosial ekonomi orang tua. Jadi status sosial ekonomi orang tua itu yang dibedah. Isinya apa sih ini? Oh, tingkat pendidikan, oh, penghasilan, bla 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 bla. Nah, itu nanti ngaruh nggak terhadap ini. Jadi kayak dia modelnya masih dalam korelasional, tapi dia akan dinilai juga. Nih dia masuknya ke sini nih, dia 2 kelompok korelator. Bisa multi juga nih. Bisa di sini juga lebih dari 2 kelompok yang korelator. Oke. Kemudian kita punya kondisi perbedaan prestasi belajar mahasiswa antara mahasiswa yang diajar dengan satu metode konven, yang kedua metode CTL. Jadi metode ini bisa nggak dibenturkan secara langsung? Tidak bisa karena susah. Jadinya kita harus ada katalis atau ada orang-orang atau mahasiswa ini yang akan diberikan treatment. Yang mahasiswa A konven, yang B CTL, hasil belajarnya yang akan dibandingkan. Gitu. Terus juga perbedaan produktivitas karyawan sebelum dan sudah mengikuti pelatihan AMT. Jadi pegawai itu dikasih pretest, ya dinilai pretesnya seperti apa, dikasih pelatihan, kemudian dikasih post-test, hasilnya seperti apa. Jadi kayak gitu. Korelasi juga. Oke, ini enggak. Gitu. Nah, kemudian kita bentuk parameternya. Kita setelah analisis komparasi itu juga ada bentuk parameter. Yang pertama ada parametrik, yaitu analisis yang punya syarat-syarat tertentu seperti skalanya interval, distribusi normal, gitu syarat-syaratnya. Yang kedua ada non parametrik, di mana tidak menetapkan syarat itu, tapi harus diberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi lebih dulu. Oke, kita akan bergerak pada statistik parametrik dulu. Yang ini nggak saya jelasin karena udah stop. Nah, syarat teknik statistik parametrik itu ada 3. Yang pertama, sampel diambil secara random. Ya kan, jadi ada misalkan kalau kalian mau nyari
seberapa aktif anak sticky, seberapa sering anak sticky itu beli handphone gitu. Caranya ngambil anak sticky itu dari mana? Kelas kalian aja kah? Itu jelas tidak random sampling, tapi akhirnya penelitian itu tidak akan mewakili anak sticky ya. Nah jadinya kalian berpikir, oh saya pingin random sampling nih, ya. Jadi kalian ambil kelas kalian 2 orang, kelas sebelah 2 orang, kakak tingkat 2 orang, ini sekian orang, satpam 2 orang, kan kalian bilang anak sticky ya. Seluruh orang sticky ya, dosen diambil 2 orang gitu. Kalian wawancarain, Bapak setiap kapan beli HP? Oh saya tiap tahun, oh saya tiap bulan. Tiap bulan. Jadi itu adalah contoh random sampling. Kemudian data bersifat interval ya, kuanti ya kan. Kemudian yang ketiga berdistribusi normal gitu. Distribusi normal. Oke, itu 3 itu biasanya sudah jadi core of the core ya. Udah harus pasti diwajib dipenuhi. Kemudian yang selanjutnya itu ada hubungan linear antara variabel bebas dan terikatnya itu lurus, bukan kuadratik, bukan, jadi ada hubungan yang lurus. Kemudian terjadi heterosedasitas, artinya varian error yang dihasilkan selama persamaan tersebut harusnya bersifat homogen. Tidak terjadi kolinearitas atau multikolinearitas, artinya tidak terjadi korelasi yang terlalu tinggi antara variabel bebas. Dalam artian ini, variabel bebas ya tidak boleh tergantung antar variabel bebas, bolehnya dia kan variabel terikat yang boleh tergantung gitu. Jadi nggak boleh itu tergantung, jadi akan agak mengganggu dalam perhitungan ya. Gitu. Misalkan. Terus tidak terjadi autokolerasi, ada homogenitas varian dan homogenitas regresi gitu. Oke. Ini ada nomor 1 sampai 9. Ini dampaknya apa sih? Dampaknya adalah persyaratan teknik analisis parametrik gitu. Jadi ketika kalian menggunakan analisis korelasi dan regresi linear sederhana itu persyaratan nomor 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Kalau regresi linear berganda tambahnya 6. Ada ANAVA 1, 2, 3, dan 8. ANAVA 8 dan 9. Kayak gitu. Oke. Seperti itu saja sepertinya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita udah bahas mengenai analisis kuantitatif, bagaimana cara kalian akan menggunakan metode ini dalam penelitian, ataupun bagaimana sih kalian apakah kalian bisa mengetahui sesuatu tentang kondisi itu, walaupun memang jarang digunakan di ranah kita di teknik informatika, tapi sangat baik sekali ketika kalian tahu. Jadi ketika kalian bisa membuat TA ataupun seperti apa, kalian bisa jelas. Tapi kayaknya di Sticky emang udah jelas banget sih kita mau bikin proyeknya seperti apa. Biasanya kita di Sticky itu by product, jadi gampang untuk kita memberikan frameworknya berupa research and development sih gitu. Tapi apakah research and development bisa berdiri sendiri tanpa penelitian kualitatif? Tidak juga. Buktinya kalian juga masih pakai tabel dan pakai grafik, itu dari kondisi analisis kuantitatif. Kita akan bahas lagi mengenai analisis kualitatif minggu depan gitu. Jadi untuk pertemuan kali ini seperti itu. Apakah ada kira-kira pertanyaan mengenai perkuliahan materinya? Kira-kira nggak ada? Aman? Halo? Menghilang? Aman, Pak. Oke, terima kasih konfirmasi. Jelas, Pak. Ya. Untuk ini nggak ada, Pak. Oke. Kalau misalkan ada yang ditanyakan bisa lewat di grup chat boleh, di Japri juga boleh. Mau nanya-nanya apa-apa boleh. Oke. Itu saja. Terima kasih, saya stop sekali dulu. Nanti videonya ada di YouTube ya, nanti saya linknya saya kasih. Oke, terima kasih.